Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus buat saudara-saudari dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kita semua hari-hari ini? Saya percaya kita semua masih tetap sukacita, tetap sehat, dan yang paling penting kita semangat menjalani hari-hari kita. Saya teringat akan firman Tuhan dalam Ibrani 13 yang mengatakan, Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang menyertai kita sebelum masa-masa COVID-19 pandemik ini ada. Dia juga yang menyertai saudara dan saya di sepanjang hari-hari ini. Dan bahkan Tuhan yang sama, pasti Dia akan menyertai kita masuk dalam masa era yang baru, dalam norma-norma yang baru. Mari hari ini kita siapkan hati kita masuk dalam pujian, penyembahan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan menjadi berkat buat kita waktu kita masuk sama-sama dalam perjamuan kudus hari ini, masuk dalam persekutuan tubuh dan darahnya. Semoga hari ini ibadah kita berkenan sama Tuhan dan menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sepanjang hari ini kami mau terus menyanyikan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
namamu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, saudara. Yesus, Yesus namamu, kami cinta kepadamu Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan, panggil namanya Yesus. Kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah, sebab Engkau layak semua pujian, kemuliaan hanya kami memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, sebab Kau layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami memujimu Tuhan. Mari angkat suaramu saudara. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Ini ungkapan hati setiap kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu, segala pujian, hormat, sembah kami naikkan.
segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami bawa hati kami, bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus yang terindah. Selamanya ku kami bawa hidup kami ke tahta-Mu, Tuhan. Sembahku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman bersama-Mu, Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ini ungkapan hati setiap kami, Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Kami percaya hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di Sungguh hidup Engkaulah Allah dalam hidup kami, Tuhan. Yesusku Yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu,
Tuhan Yesus. Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan kita baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, yang percaya katakan amin. Katakan sama-sama saudara. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and God, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Baik buat kami sampai selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, dan kami bernyanyi bagimu. Katakan sama-sama. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time. All the time, you are good, you are good. All the time, all the time, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Sing it out. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and God, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Amen. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. You are good. Amen. Kita sekarang akan berdoa buat bangsa-bangsa. Ada dua topik doa yang kita akan doakan bersama-sama hari ini. Pertama untuk Indonesia.
Ya, yang masa-masa ini terus menghadapi COVID-19, kita berdoa pertolongan Tuhan buat bangsa Indonesia. Yang kedua, kita berdoa untuk hari-hari ini. Begitu banyak demo, protes-protes terjadi untuk rasialisme. Kita berdoa kiranya unity, damai, dan rekonsiliasi terjadi. Mari kita ajak semua, kita berdoa hari ini kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini, Bapa, kami berdoa bersehati pagi hari ini Tuhan. Pertama-tama kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, mulai presiden, wakil presiden, aparat keamanan, semua jajaran pemerintah sampai ke daerah Tuhan. Kiranya Kau berikan kepada mereka hikmat-Mu, berikan kepada mereka Tuhan dalam pengambilan keputusan Tuhan, kehendak-Mu Kau nyatakan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di bumi Indonesia seperti di dalam surga. Bapak, kami berdoa saat mempersiapkan masyarakat masuk dalam satu norma yang baru. Kami berdoa Tuhan, kiranya masyarakat juga boleh patuh akan peraturan pemerintah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa sekarang. Buat Indonesia kembali ada kesatuan, ada persatuan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, kalau ada golongan-golongan yang mulai untuk berkata-kata negatif sama pemerintah, yang mulai menentangkan pemerintahan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kesatuan buat bangsa ini Tuhan, untuk boleh bersama-sama keluar daripada pandemik ini bersama-sama Tuhan. Khususnya kami mau berdoa untuk mereka yang susah hari-hari ini, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang tidak bisa makan minum seperti biasanya. Kami berdoa Tuhan, kiranya diberikan kemurahan hati melalui program-program pemerintah, juga kepada gereja-gereja Tuhan, kepada perusahaan-perusahaan Tuhan, untuk diberikan kemurahan hati, untuk bisa menolong mereka semua ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa ya Tuhan, kasihanilah bangsa Indonesia, kiranya kemurahan Tuhan atas bangsa Indonesia, dan COVID-19 ini segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami mau juga berdoa untuk keadaan dunia hari-hari ini ya Bapak. Kalau kami mendengar Tuhan, riots, protes di mana-mana terjadi, demo terjadi Tuhan, antara rakyat dengan pemerintah, dengan polisi Tuhan. Kami sekali lagi berdoa Tuhan, seperti firman-Mu berkata, kasihilah sesamamu sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya Tuhan terjadi rekonsiliasi, ada damai, ada peace Tuhan yang turun Tuhan. Bapak, berikan hikmat kepada pemerintahan-pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Berikan juga kepada masyarakat yang ada untuk boleh saling mengasihi bersama-sama di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sudah datang memberikan damai sejahtera membuat bangsa-bangsa. Bapak, terima kasih untuk kekuatan-Mu. Kami percaya Kau menyinari kami semua dengan wajah-Mu. Kau memberkati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan terima kasih, kami percaya melalui masa-masa ini Engkau menyatakan kehendak-Mu dan kemuliaan-Mu. Datanglah kehendak-Mu ya Tuhan di bumi ini seperti di dalam surga. Kami naikkan semua doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi, dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar
yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersyukur
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Panggil dia Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan, saudara. Mari nikmati hadirat Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Angkat tangan sama-sama menyembah Tuhan. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Satukan suara, satukan hati, dan katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, Kau hadir di sini Tuhan, di tengah umat-Mu yang datang dan menyembah. Oh, haleluya. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Have a good morning, good afternoon, and good evening.
Saudara masih bisa tersenyum, masih bisa bersuka cita, itu kerinduan saya untuk kita semua hari ini. Memang pandemik COVID-19 ini sungguh-sungguh membuat panik. Banyak orang yang buru-buru, kapan selesainya? Kapan COVID ini selesai? Gak ada yang tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu. Ini krisis yang paling besar, ya, krisis kesehatan di dunia, krisis ekonomi, dan krisis sosial pasti, ya. Kita semua melewati berbagai krisis, tapi ini krisis yang cukup sangat besar, ya, dan semua orang, semua bangsa menghadapinya. Tahun 97 Asia kena krisis, ya. 98 masih ingat, saudara? Mungkin generasi baru belum lahir, begitu ya. Lalu 9/11, 11 September 2001, itu krisis hubungan manusia, ya, ketegangan timbul karena ideologi. Wah, saudara. Lalu krisis yang lain adalah krisis ekonomi tahun 2007-2008 dunia, saudara. Tetapi setiap krisis, terutama krisis yang besar kali ini, kita diberi kesempatan yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang sederhana tetapi berdampak besar. Hari-hari ini orang semua terkoneksi karena sosial media, ini digital transformation, ya, yang luar biasa, terutama generasi muda. Jadi di samping orang-orang yang frustrasi, depresi, panik, gak senang, gak punya masa depan, tapi kita punya kesempatan. Dan Tuhan akan membuat sesuatu di tangan di hidup kita. Ini yang ingin saya sampaikan hari ini. Roh Kudus yang dicurahkan di Kamaloteng Yerusalem pada Pentakosta yang pertama menghasilkan gereja dimulai, dihembusi oleh kehidupan Allah. Hasilnya gereja mula-mula itu luar biasa. Kesaksiannya, penginjilannya, pelayanannya disertai tanda-tanda heran dan mujizat. Kesembuhan jiwa, pertobatan terjadi. Kesembuhan fisik, orang sakit disembuhkan. Kesembuhan mental, depresi, roh-roh jahat diusir. Gereja ditanam. Pelayanan kebajikan dimulai. Pelayanan menolong orang-orang miskin. Pelayanan, saudara, apa yang disebutkan di Alkitab di dalam buku Kisah Rasul ini adalah karya Roh Kudus. Gereja mula-mula. Dan sekarang saya melihat gereja di era Pentakosta baru, Pentakosta yang ketiga ini, sedang mengalami keadaan seperti itu. Bagi yang mau membuka hati untuk kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus yang pertama dicurahkan, diberikan untuk kita dengan tujuan, purpose, yaitu people is our mission. Jadi bukan supaya kita punya karunia-karunia Roh Kudus, spiritual gifts, ya. Wah, bisa ini, bisa itu, enggak. Tetapi itu pelengkap untuk melayani orang lain. Connectivity ini yang penting hari ini. Berkomunikasi dengan orang lain. Supaya orang lain mendengar kabar baik, dilayani, disembuhkan, dipulihkan, didoakan, dibimbing, diberkati, ditolong. Supaya sebagaimana kita mengenal dia, mereka juga mengenal dia. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan hari-hari ini, kuasanya diberikan untuk setiap saudara. Apakah supaya kita ini hebat? Tidak. Tetapi supaya kita punya buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22, 23. Bukti, proof bahwa kita ini dipenuhi Roh Kudus. Diurapi Roh Kudus. Memiliki kuasa Roh Kudus adalah buah tadi. Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Kebaikan, kemurahan, kebaikan, terus sampai long suffering, sampai penguasaan diri. Dan ini yang dunia cari dari kita. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Salah satu bukti daripada buah roh yang dialami gereja mula-mula pada seorang wanita yang bernama Tabita atau Dorcas. Tuhan menolong kita hari ini.
Haleluya. Dampak yang besar. Big impact. Karena melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi yang disebut sebagai pekerjaan yang baik. Do good, big impact. Wah, semua ingin. Kisah ini adalah kisah yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 42. Saya bacakan untuk saudara. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope, ini sebuah tempat. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Dan ia berpaling kepada mayat itu dan katanya, Tabita, bangkitlah. Tabita membuka matanya dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta dengan janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Gereja mula-mula. Ya. Kalau boleh saya memberikan latar belakang, kira-kira gambarnya begini. Dorcas adalah murid Tuhan Yesus. Sebelumnya orang-orang Kristen sudah dianiaya di Yerusalem, jadi mereka pergi dan mereka menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan kabar baik. Dorcas, saya yakin menjadi salah satu dari orang yang mendengar kabar baik dan menerima pelayanan. Sehingga dia buka hati dan saya yakin dia mengalami kuasa Roh Kudus. Ya. Dorcas mengalami atau Tabita mengalami kuasa Roh Kudus. Terbukti dengan kasih Kristus yang ada dalam hatinya, dia melayani orang banyak dengan generous. Dikatakan di sini rich in acts of kindness and charity dalam bahasa Inggris. Rich in acts of kindness, kaya dengan tindakan kebajikan, kemurahan, dan kebaikan, belas kasihan. Saudara, tentunya seorang yang disebut sebagai Dorcas ini, dia melayani secara spesifik untuk meringankan beban mereka-mereka yang membutuhkan di sekitar dia. Ada banyak sekali perempuan-perempuan janda-janda yang ditolong oleh Dorcas. Ya, dikatakan dia memberi pakaian-pakaian, baju-baju. Dikatakan yang bagus-bagus, bahasa Inggris katakan tunik, baju yang bagus-bagus, dan sedekah, memberi persembahan. Saudara, Dorcas adalah seorang tidak disebut orang kaya, tapi dia kaya dengan tindakan kebajikan. Banyak orang yang kaya yang tidak kaya dalam kebajikan. Tapi ini luar biasa. Alkitab menuliskan ada memang orang-orang kaya, janda-janda, wanita-wanita yang kaya yang menopang pelayanan rasul-rasul.
Tapi Dorcas, orang biasa, tetapi terus-menerus melakukan pelayanan kebajikan dalam hidupnya sehingga banyak janda-janda tertolong. Saudara, di Yope, mungkin karena pinggir pantai, janda-janda ini mungkin ya suaminya meninggal, mungkin para nelayan yang mencari ikan di waktu itu dan banyak yang mati dan sebagainya, sehingga Dorcas tahu bagaimana apa yang dia terima dari bisnisnya, hidupnya, dia bisa menyisihkan cukup besar untuk menolong orang lain. Kita melihat Dorcas ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk bisa berbagi kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Ini gereja mula-mula. Ini karakter daripada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus di masa itu. Hari-hari ini di masa COVID-19 saya melihat banyak orang juga berbagi. Banyak orang memberi. Saya justru banyak jemaat yang digerakkan ya untuk menabur. Ya, kita punya proyek-proyek hamba-hamba Tuhan yang perlu ditolong, anak-anak Tuhan, dan semua orang mulai berbagi. Saudara, kita sedang seperti mengalami kembali gereja mula-mula. Kita berdoa di rumah, kita beribadah di rumah, terjadi lawatan Tuhan di rumah. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan dalam masa Sabat ini, kita akan encounter dengan Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, sehingga saya percaya kita bisa beritakan kabar baik, kesaksian kita, orang lain mendengar. Kesaksian saudara di Zoom, orang lain dengar dan dia ceritakan, dia sembuh ibu itu. Dia mengalami kebaikan Tuhan di masa krisis ekonomi. Doanya dijawab oleh Tuhan, di hari-hari ini terjadi pemulihan suami istri. Anak-anak yang biasanya jauh sama orang tua sekarang dekat dan bisa beribadah sama-sama, dan anak-anak mulai melihat teladan orang tua yang beribadah, beriman. Anak-anak mulai beriman. Jadi terjadi di samping krisis di dunia, orang yang gak kenal Tuhan, tapi saya harap tidak ada anak-anak Tuhan yang mengalami krisis mental, krisis stres, krisis panik. Jangan. Karena kita punya Kristus, kita punya Roh Kudus yang sanggup memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Saudara, Tuhan menempatkan kita di waktu seperti ini untuk purpose yang besar, supaya kita berkoneksi, kita membangun hubungan dengan orang-orang dan menguatkan mereka yang lemah. Kita hari ini di waktu seperti ini, di masa seperti ini, diizinkan Tuhan, sudah 1/4 tahun, 3 bulan itu 1/4 tahun, supaya kita ini menghasilkan buah Roh Kudus. Dan pelayanan, kemurahan hati dan belas kasihan kebajikan ini kiranya kita bisa demonstrasikan seperti Dorcas. Ada 3 hal yang menonjol yang saya lihat dalam kehidupan Dorcas. Yang pertama, dia pastilah murid Yesus karena dia telah ditaruh hatinya oleh Roh Kudus beban untuk orang lain. Apakah hari ini kita juga punya beban pada orang lain? Semua murid Kristus pasti orang-orang yang belajar kepada gurunya. Guru agung kita adalah Yesus Kristus. Ya, dia cari murid, saudara. Dia rindu kita semua hari ini menjadi murid. Murid artinya seorang yang mau mengikuti gurunya, meneladani apa yang diajarkan dan dipraktekkan, itu murid. Oh, Pak Johan, kita ini kan punya gembala yang baik di masa krisis ini, kita gak peduli. Mazmur 23 itu pasti, ya betul. Tuhan adalah gembala kita, kita gak akan kekurangan. Dia tetap gembala yang baik. Tapi apakah kita domba yang baik? Yang hanya mendengar suara gembala, mendengar tuntunan arahan gembala, tuntunan firman-Nya, tuntunan gembala. Apakah kita coba menjadi domba yang nakal, yang coba lari? Mari kita menjadi murid yang baik. Alkitab menuliskan ada murid yang gak baik. Waktu mereka mendengar Yesus mengajar tentang aniaya yang akan datang, pengorbanan, masa kesukaran, tantangan, banyak
Dikatakan murid, bukan 12 murid. Yang meninggalkan Yesus. Hari-hari ini jangan kaget kalau ada orang yang tiba-tiba suam, padam, meninggalkan ibadah, meninggalkan Yesus. Jangan kaget. Tetapi mari kita yang masih bisa bersyukur tentang kasih karunia Allah, bersyukur bahwa Allah setia, bisa kita membuka diri kita untuk menerima pengajaran dari guru agung kita. Jangan sampai kita meninggalkan kasih mula-mula itu. Saudara, seorang murid, dia pasti akan melakukan apa yang gurunya perintahkan, ajarkan. Dan Yesus ingin hari ini kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dorcas mengasihi saudara-saudara seiman. Dorcas mengasihi orang-orang yang mungkin perlu ditolong. Itu jelas. Hari ini kita diminta menjadi murid yang punya belas kasihan. Karena Yesus dalam pelayanannya, kesembuhan, mujizat, pemulihan, roh-roh jahat keluar, orang-orang yang tidak jelas arah masa depannya, Yesus investasikan waktunya. Dia mendoakan pagi-pagi hari, dia melayani dengan susah payah, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, untuk apa? Karena dia ingin semua orang ditolong dan diselamatkan. Hari ini kalau people is our mission, mari kita punya hati Kristus. Dikatakan, he always moved by compassion. Dia selalu tergerak hatinya melayani orang lain, menolong orang lain, memulihkan orang lain karena belas kasihan. Ini yang dimiliki oleh Dorcas, seorang murid Yesus. Saya tahu Roh Kudus ada dalam dia, sehingga buah roh tadi muncul dengan nyata sehingga dia bisa melayani dengan kasih Kristus kepada banyak orang di sekitarnya. Saudara yang diberkati Tuhan, ada seorang Osola McCarthy, 87 tahun, sepuh, sudah tua. Ya. Sepanjang waktu dari muda dia itu mencuci baju di zaman waktu itu. Ya. Dan dia menjadi terkenal sebagai pencuci baju, tetapi dia tidak sembarangan, dia berpuluh tahun mendapatkan uang yang kecil sekali, 50 sen $1 dari setiap keranjang baju yang dicuci dari keluarga yang cukup berada di sebuah tempat Hattiesburg di Mississippi. Karena keluarga ini memilih dicuci oleh tangan daripada Osola, daripada di mesin cuci. Saudara, jadi tiap kali dia dapat uang sehari seminggu kemudian dia sisihkan, dia tabung di bank. Osola pensiun dari mencuci baju dan dia datang ke bank bertanya, mau tahu sebetulnya berapa sih uang yang dia miliki, yang dia sudah saving puluhan tahun di bank itu. Dia sisihkan, dia tabung. Dan orang bank menghormati dia, panggil dia masuk. Uang Anda itu kurang lebih 250.000 US dollar. Dia kaget, saudara. Aku tidak perlu uang sebanyak itu di usia tua ini. Aku memiliki begitu banyak, aku nggak perlu seperti itu. Lalu dia berpikir, saya tidak bisa membawa uang tersebut kalau saya sudah nggak ada. Tapi akhirnya dia berpikir, kenapa tidak memberikan uangnya kepada anak-anak berkulit hitam Afro-Amerika, dan dia sumbangkan uang itu untuk
anak-anak itu mendapat pendidikan yang layak, yang bagus. Saudara, akhirnya dia memutuskan menyumbangkan uangnya 150.000 US dollar kepada University of Southern Mississippi untuk menolong anak-anak African American untuk bisa kuliah, anak-anak muda 17-18 tahun. Waktu dia diwawancara wartawan, ya, dia hanya menjawab, lebih berbahagia memberi daripada menerima, dan saya sudah mengalaminya, kebahagiaan itu. Saudara, jadi tingkat kebahagiaan seseorang tidak ditentukan dengan banyaknya yang dia miliki, yang dia terima, tetapi berapa besar dampak dia mengubahkan hidup orang lain. Berapa banyak dia menabur memberi. Ini Dorcas, ini Osola. Saya percaya Tuhan juga menolong kita untuk bisa punya hati memberi. Di masa COVID-19 ini, saya dan istri juga banyak menabur dan memberi. Pada waktu kami masih dalam pelayanan, istri saya masih punya bisnis florist, dan salah satu mobil, kami punya mobil keluarga, tapi ini mobil usaha, kami sepakat, florist ditutup, dan mobil itu karena kami mulai pelayanan full time, maka mobil itu bukan kami jual untuk kami tabung, kami investasikan untuk misionari. Saudara, luar biasa, kami nggak kekurangan. Tuhan gantikan, kami cukup kendaraan. Itu Tuhan, saudara. Jadi memberi bukan dengan pamrih supaya kita dapat lebih banyak. Ini salah. Jadi konsep kita memberi harus dengan sukarela, apa saja. Kerelaan hati, tanpa itu gak ada berkat yang menyertai kita. Baik itu persepuluhan, baik apapun persembahan kita, bahkan memberi tangan kanan, tangan kiri gak usah tahu. Artinya tidak rame-rame. Ada banyak orang yang menitipkan uang untuk dibawa ke persembahan ke gereja, tapi gak mau disebut namanya. Saya berkata ini luar biasa, orang-orang yang generous sama Tuhan, yang setia sama Tuhan di dalam hal kebajikan. Saudara, Dorcas, seorang dari gereja mula-mula, lokasinya Yope, dari Yerusalem jauh, tapi dia telah memberi dampak kepada orang-orang sekitarnya. Jadi waktu dia mati, sedihnya luar biasa. Janda-janda datang, orang-orang kudus berkumpul, dan Petrus diundang datang, dari Lydia dia datang. Luar biasa. Petrus bangkitkan Tabita. Bangun, bangkit. Tabita duduk, Petrus angkat berdiri, dan semua datang. Mereka datang kenapa? Pertama meratapi. Karena kehilangan seorang yang sungguh-sungguh sudah memberi dampak, memberkati hidup mereka. Hari ini kita bisa menabur apa saja. Saudara nggak punya uang, saudara bisa tabur dengan firman. Saudara nggak punya uang, saudara bisa tabur dengan apa saja yang saudara bisa lakukan dengan pelayanan tolong-menolong. Saya melihat ada orang-orang di gereja kita yang sembuh dari sakit kanker, dan pelayanannya sekarang menolong ke rumah-rumah sakit, menolong orang kanker, memberi banyak, ya, menghubungkan ke dokter dan sebagainya, mendoakan orang-orang sakit. Ini luar biasa. Ada orang-orang yang berhasil di marketplace, dia rela membagi ilmunya kepada orang lain. Ada orang-orang yang punya kemampuan, yang punya keahlian sesuatu, dia ngajarin orang lain di masa sulit ini supaya orang lain juga bisa mendapatkan berkat dari itu. Yang kedua, Dorcas murid punya beban untuk orang lain. Dorcas dipakai Tuhan. Berarti hari ini saudara dan saya juga bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Ya, Tuhan bisa memakai saudara-saudara dengan cara yang luar biasa. Tidak harus berkhotbah, tidak harus mengajar, tidak harus menjadi leader di kelompok sel, menjadi gembala, tetapi mari kita lihat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat.
apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saya dan saudara sama. Hari ini saudara diangkat. Hari ini saudara dipercayakan banyak hal. Hari ini saudara dilayakkan. Dulu kalau ingat siapa kita, begitu. Tapi dikatakan jangan ada yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita sombong di hadapan Tuhan, saya nggak perlu Tuhan, semuanya saya. Saya nggak perlu berdoa mengandalkan Tuhan, saya bisa. Saya nggak perlu tanya sama Tuhan, saya pintar. Feeling saya tepat, dulu tepat, sekarang belum tentu. Saya nggak perlu tanya Roh Kudus. Saya tidak perlu buka telinga dengar suara Roh Kudus. Saya baca Alkitab, saya bisa mengajar dengan versi saya, dengan tafsir saya. Perhatikan, jangan sombong. Karena nanti Tuhan bisa mempermalukan orang yang merasa hebat. Tadi semua kalimat ini yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti, yang lemah, yang bodoh, itu dipilih Allah untuk memutarbalikkan keadaan orang-orang yang di sini. Saudara. Jadi sekarang jangan ada di antara kita yang give up. Jangan ada di antara kita di masa COVID ini sudah berkata, aduh karier saya habis. Aduh ini saya bisanya cuma ini. Minta Tuhan sesuatu. Tuhan sanggup. Di masa ini, Elia itu bisa dipelihara Tuhan. Di sungai Kerit, dikasih makan. Di masa kering ini Tuhan punya segala cara. Jangan coba melimit Tuhan. Dan saya hari ini berdoa untuk saudara. Siapa saja kalau mau dipakai Tuhan, jadi alat Tuhan, maka engkau akan terima di tangan saudara sesuatu yang tidak pernah kita sangka, yang tidak pernah kita lihat. Tuhan sediakan untuk orang mengasihi Dia. Itu yang kedua. Dorcas bukan siapa-siapa. Kita yang bukan siapa-siapa juga dapat dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Dorcas memakai apa yang dia bisa lakukan menjadi berkat. Hari ini saudara mungkin berkata, waduh, saya memang tidak punya kepintaran, saya tidak punya sesuatu, kuliah saya cuma ini, dulu kerjaan saya cuma ini, tapi sekarang ini masa krisis datang. Saudara sekalian, Dorcas hanya berpikir dia ingin orang lain diberkati. Waktu dia berpikir, dia bisa memberikan untuk orang lain. Dan terjadi. Seringkali kita seperti Musa ya. Waktu Tuhan panggil dia menyuruh Musa untuk bertemu dengan Firaun. Wah, Musa berkelit. Musa coba berargumentasi, coba menawar sama Tuhan. Dia bergumul karena Musa merasa tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk deal berurusan dengan Firaun. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 20 panjang, saudara. Itu luar biasa kisahnya. Ada 3 hal yang menonjol di sini. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi tongkat di tangan siapa? Musa. Apa yang Musa punya? Tongkat. Zaman itu tongkat adalah sesuatu yang biasa dibawa oleh para pria. Tongkat sepertinya biasa-biasa saja, saudara. Tuhan tapi menunjukkan sesuatu yang luar biasa melalui tongkat milik Musa. Sekarang saudara, Keluaran 4 ayat 17, tadi ayat 4. Bawalah tongkat ini di tanganmu, Tuhan bilang sama Musa. Yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tongkat biasa, Tuhan bilang tongkat ini bawa mujizat. Saya lompat.
Di ayat ini Tuhan bilang tongkat itu bisa membuat tanda-tanda mujizat. Sekarang Musa mengajak istri anak-anaknya laki-laki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan dikatakan ayat 20, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Perhatikan, tongkat Allah. Loh, bukannya tadi tongkat Musa? Yes. Tapi di tangan Tuhan, Tuhan pegang, kasih Musa, Tuhan bilang tongkat ini akan membawa tanda-tanda mujizat. Dan sekarang Tuhan katakan setelah Musa kembali ke Mesir, bawa keluarganya, naik keledai, setelah melalui proses, tongkat itu dilempar jadi ular, pegang lagi jadi tongkat. Saudara, dikatakan ini tongkat Allah di tangan Musa. Dan nanti kita melihat tongkat ini dipakai untuk membelah laut Teberau. Tongkat ini dipakai, air mengalir keluar. Tongkat ini tongkat yang luar biasa. Mujizat demi mujizat di tangan Musa. Tongkat itu orang yang dipilih Tuhan dan taat dan mau bergerak bersama Tuhan. Hari ini, apa yang ada di tangan saudara? Apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara? Jangan menganggap remeh apa yang Tuhan percayakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, anak-anak muda. Kalau engkau diberi Tuhan sesuatu, jangan disimpan. Tuhan ingin kita memultiplikasikan. Supaya terjadi mujizat. Supaya orang lain tertolong. Tongkat Musa dan Musa yang gagap, Musa yang takut. Tapi tongkat itu membuat tanda mujizat di depan Firaun. Sehingga raja mau tidak mau pada akhirnya melepaskan umatnya pergi. Musa dengan tongkat itu menolong 3 juta orang selamat dari pengejaran Raja Firaun dan tentara Mesir. 3 juta orang selamat. Bukankah ini mujizat? Hari ini apa yang ada di tangan saudara? Saudara berkata, saya cuma punya kemampuan ini. Tapi kalau saudara serahkan sama Tuhan hari ini, anak-anak muda, engkau yang baru lulus kuliah, nggak tahu mau ngapain. Yang sedang bekerja, company sedang mengalami penurunan. Mungkin ada yang dirumahkan dan sebagainya. Tapi apa yang kau punya, saudara, janganlah engkau menganggap bahwa itu tidak akan Tuhan bisa lipat gandakan. Saya yakin kalau saudara diberi hikmat hari ini, itu Tuhan. Roh Kudus yang ada pada saudara. Kuasa Allah yang kau izinkan bekerja. Pada waktu engkau berserah penuh, pada waktu engkau mengandalkan Dia, maka saya percaya kalau Musa ditolong Tuhan dengan ajaib, saudara pun hari ini akan ditolong oleh Tuhan. Jadi saudara, perkara yang penting hari ini, Dorcas memakai apa yang dia bisa lakukan untuk menjadi berkat. Hasilnya adalah Dorcas bangkit, Petrus panggil semua orang-orang kudus dan janda-janda. Dan berita tentang orang mati bangkit tersiar di seluruh Yope. Dan dikatakan multiple, banyak orang, many, yang datang percaya kepada Tuhan Yesus. Maukah di masa COVID ini, saudara dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Engkau yang lemah, izinkan Roh Kudus menguatkan engkau. Engkau yang sakit tubuhmu, sakit di dalam jiwamu, katakan Roh Kudus, pulihkan aku saat ini. Engkau yang berbeban berat, saya percaya Dia rindu mengangkat beban itu waktu kau serahkan. Engkau yang merasa begitu jauh dari Tuhan, Roh Kudus datang, penuhi dan dekat dengan kami supaya kuasa-Mu bekerja hari ini. Saya mau berdoa dalam nama Yesus. Semua umat-Mu yang memerlukan Engkau, jamahan-Mu, urapan-Mu, mengalirlah Roh Kudus saat ini. Penuhi kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, dan kuatkan kami untuk kami melangkah hari-hari yang gelap ini. Tetapi kami melihat terang-Mu menyinari kami. Dalam nama Yesus, Engkau tidak berduka, Engkau tidak tergeletak, Engkau diangkat dan bangkit.
Saat ini Tuhan, kami lepaskan berkat kemurahan Tuhan. Kami lepaskan berkat pengurapan Allah terjadi. Kami lepaskan kuasa kasih Tuhan mengalir memenuhi hati kami. Sehingga tidak ada yang lemah, tidak ada yang ragu-ragu, tidak ada yang bimbang. Semuanya mendapatkan kekuatan yang baru dari Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari hari ini kita bersekutu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Pengalaman perjamuan kudus. Saudara punya roti, ya, apa saja, lalu anggur atau sirup, ya, boleh ambil, atau teh. Yuk, sama-sama kita masuk. Ini perjamuan Tuhan, saudara. Kita lakukan sebagai proklamasi kita bahwa kita milik Tuhan. Dan iblis tidak punya kuasa hak atas kita. Kita milik Kristus. Hanya orang percaya yang sudah dibaptis bisa ambil persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Dan jangan salah, kita berdamai, mengampuni dan saling diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengakui Kristus satu-satunya juru selamat penebus hidup kita. Yang ketiga, kita mau berjalan bersama Dia sampai kedatangannya. Ini perjamuan kudus. Mari pegang roti sama-sama. Angkat tinggi-tinggi dan Yesus berkata, pada malam ia diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, dipecah-pecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang anggur, cawan yang ada, angkat sama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Korbanmu sempurna sampai tetes darah penghabisan. Darah yang kudus, darah anak domba Allah yang menyucikan kita dari dosa. Oleh bilur darahnya kita menjadi sembuh. Dan hari ini oleh darah kudusnya, maka kita terlindung dari segala yang jahat. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, katakan terima kasih sama Tuhan. Katakan, ucapkan syukur sama Tuhan. Kita boleh di rumah-rumah kita beribadah perjamuan kudus. Tuhan hadir dalam keluarga saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus hidup dan hidup selamanya di dalam kami. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan, ya. Kekasih Tuhan, berkat yang sempurna turun dari tahta Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kita, menghibur, menolong dan menuntun kita, mengurapi kita sekarang sampai Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, shalom, shalom.
Congratulations to Julius Gita and Veronica Lianto on the birth of their daughter Grace Gabriela Gita, who was born on 20th May 2020. Kids Army service is held every Sunday at 8:30 a.m. Please check our YouTube page to access the service. The 180 Next Gen will be running its English service every Sunday at 11 a.m. Please visit BIC Next Gen YouTube channel to watch the service. Prayer Tower will run as usual. The scheduled time is as follows. Please contact Demak if you would like to join one of the prayer. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen.